Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Mesterianti Hartati, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Telaah Kurikulum, saya Yesidian Vita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Telaah Kurikulum. Fakta kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu career, yang artinya pelari, dan kurer yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Definisi kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Henry Guntur Taringan, kurikulum ialah suatu formulasi pedagogis yang termasuk paling utama dan terpenting dalam konteks proses belajar mengajar. Yang ketiga, definisi kurikulum menurut Crow and Crow. Kurikulum ialah suatu rancangan dalam pengajaran yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan program dalam memperoleh ijazah. Definisi kurikulum menurut Saylor pada tahun 1958. Kurikulum ialah keseluruhan usaha pihak sekolah untuk mempengaruhi PBM baik secara langsung di dalam kelas, tempat bermain, ataupun di luar sekolah. Yang menjadi acuan dalam pengertian kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai ide adalah cita-cita, keinginan, harapan, atau tujuan yang difikirkan mengenai apa yang terbaik untuk dicapai dalam suatu kegiatan pendidikan. Guru harus memiliki kurikulum sebagai ide. Kurikulum ini yang kemudian digunakan untuk membaca dan menafsirkan apa yang tertera dalam dokumen kurikulum. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis tentang pembelajaran. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis memiliki format tertentu. Yang ketiga, kurikulum sebagai proses kegiatan belajar mengajar atau PBM. Pengertian kurikulum sebagai suatu kegiatan atau proses adalah dimensi kurikulum yang harus berhadapan dengan realita lapangan. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil atau output, outcome, benefit, dan impact. Dimensi kurikulum sebagai kegiatan implementasi terdiri atas dua aspek utama. Yang pertama, aspek perencanaan guru, dan yang kedua, bahan ajarannya. Fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum berfungsi sebagai penyesuaian adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya, karena lingkungan bersifat dinamis, artinya dapat berubah-ubah. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi sebagai integrasi, mengandung makna bahwa kurikulum merupakan alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang yang dapat dibutuhkan dan berintegrasi di masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi adalah sebagai alat yang memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Yang ketiga, fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi sebagai persiapan yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan yang mampu mempersiapkan siswa ke jenjang yang selanjutnya dan juga dapat mempersiapkan diri dalam kehidupan bermasyarakat jika tidak melanjutkan pendidikan. Yang keempat, fungsi pemilihan. Kurikulum berfungsi sebagai pemilihan adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk menentukan pilihan program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang terakhir, fungsi diagnostik.
Kurikulum sebagai diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami potensi siswa serta kelemahan dalam dirinya. Yang pertama ada tujuan. Tujuan ini berisikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, materi atau isi merupakan bahan ajaran yang akan disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Yang ketiga, media atau sarana dan prasarana, yaitu alat peraga dan juga sarana prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, strategi, yaitu metode atau taktik yang akan diaplikasikan dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, proses belajar mengajar mengarah pada sebuah proses dalam pembelajaran yang meliputi segala bentuk apresiasi peserta didik. Perkembangan kurikulum di Indonesia yang pertama, rencana pembelajaran pada tahun 1947. Kurikulum ini mulai dilaksanakan pada tahun 1950 pada saat NKRI mulai memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itulah undang-undang pertama tentang Sisdiknas yang kita miliki. Yang kedua, rencana pembelajaran 1952. Pada masa ini, NKRI masih menggunakan istilah rencana pembelajaran. Istilah kurikulum belum mahir dengan menggunakan Dasar Pendidikan dan Pembelajaran Nomor 4 Tahun 1950, maka rencana pembelajaran tersebut secara bertahap mulai dilaksanakan. Nama Sekolah Rakyat atau SR dipakai sebagai dengan memberikan mata pembelajaran yang harus diberikan kepada peserta didik. Isi mata pembelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, rencana pembelajaran pada tahun 1964. Pada masa ini, materi pembelajaran yang diberikan difokuskan dalam upaya mengembangkan cipta, rasa, karsa, karya, dan moral yang dikenal dengan sistem pendidikan Pancawardhana. Yang keempat, kurikulum 1968. Ada dua hal yang menjadi perhatian dalam kurikulum 1968. Yang pertama, kelahiran istilah kurikulum untuk menggantikan rencana pembelajaran dari rencana pembelajaran 1964 dan kemudian menjadi kurikulum 1968. Sistem Pancawardhana menjadi pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Rencana pembelajaran 1964 dikenal sebagai produk Orde Lama. Yang kelima, kurikulum 1975 atau K1975 menekankan proses pembelajaran yang lebih efisien dan efektif, dipengaruhi konsep MBO, Management by Objective, yang terkenal pada saat itu. Proses pembelajaran dikembangkan dengan prosedur pengembangan sistem instruksional. Yang keenam, kurikulum 1984 atau K1984 merupakan pengembangan K1975 yang mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Yang ketujuh, kurikulum 1994 merupakan pengembangan dari kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni menekankan pada pendekatan proses. Yang ke-8, kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. K2004 disebut sebagai kurikulum KBK. Proses pendidikan mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama, pemilihan kompetensi yang sesuai. Yang kedua, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Yang ketiga, evaluasi untuk mengukur learning outcomes atau hasil belajar. Yang ke-9, kurikulum periode KTSP atau kurikulum tingkat satuan pembelajaran. Pada awal 2006, uji coba KBK diberhentikan. Lahirlah KTSP yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP, yang selanjutnya diterapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 22
23 dan 24 tahun 2006 menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2006 Pasal 1 Ayat 15, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Yang ke-10 atau yang terakhir, kurikulum periode 2013 atau kurikulum K13 merupakan penyempurnaan, modifikasi, dan pemuktahiran konsep kurikulum tematik integratif sebelumnya. Mendikbud menilai bahwa proses evaluasi kurikulum sebelumnya kurang dilaksanakan karena tidak ada dokumen evaluasi yang dihasilkan.